Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Jumpa lagi bersama saya, Minduarina Nuryanti, guru mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMK Kesuma Margoyoso. Sebelum kita masuk pada penjelasan materi kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita simak pembahasan berikut. Sebelum saya menjelaskan mengenai penjajahan bangsa Eropa, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai kolonialisme dan imperialisme. Anak-anak semua pasti sudah sering mendengarkan dengan kata-kata kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme ini berasal dari kata koloni yang artinya tanah-tanah pemukiman atau penjajahan. Secara definisi, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam menguasai suatu daerah wilayah untuk mendapatkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Selanjutnya adalah imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperialis atau imperator yang artinya memerintah. Secara definisi, imperialisme yaitu suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Selanjutnya, saya akan membahas apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang pertama yaitu dikuasainya rute dan pusat-pusat perdagangan oleh orang Islam, yaitu Konstantinopel dikuasai oleh Utsmani Turki. Kenapa hal ini menjadi latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Karena pada saat itu, bangsa Barat mendapatkan rempah-rempah dari Konstantinopel. Nah, ketika Konstantinopel ini dikuasai oleh Utsmani Turki, maka akses dari bangsa Barat untuk masuk Konstantinopel sebagai upaya mendapatkan rempah-rempah menjadi sangat sulit. Sehingga bangsa Barat mencari ide untuk mendapatkan rempah-rempah selain dari Konstantinopel. Nah, wilayah-wilayah yang dituju oleh bangsa Barat ini dianggap sebagai wilayah yang memiliki rempah-rempah yang melimpah. Salah satunya adalah di Indonesia. Latar belakang selanjutnya yaitu adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dan mewujudkan 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Nah, latar belakang bangsa Barat ke Indonesia selain mendapatkan rempah-rempah yaitu mendapatkan emas atau kekayaan, yang kedua yaitu kekuasaan atau glory, dan juga gospel yaitu menyebarkan ajaran agama Kristen. Latar belakang selanjutnya yaitu adanya jiwa petualangan sehingga menggugah semangat untuk melakukan penjelajahan samudra dan membuktikan teori bahwa bumi itu bulat. Jadi bangsa Barat dulu selain ada beberapa misi, mereka juga punya semangat untuk berpetualang serta untuk membuktikan adanya pernyataan bahwa bumi itu bulat. Selanjutnya yaitu adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru juga memotivasi bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan dan penjajahan karena ini nantinya akan mendorong berkembangnya negara-negara mereka. Yang terakhir adanya tulisan dari Marco Polo. Dalam tulisan Marco Polo ini berisi kisah perjalanan Marco Polo dalam menjelajah samudra. Nah, Marco Polo menceritakan bahwa daerah Asia mempunyai alam yang sangat indah, subur, dan memiliki banyak kekayaan alam. Sehingga ini juga memotivasi bangsa Barat untuk datang ke wilayah-wilayah di Asia, salah satunya adalah wilayah Indonesia. Kita masuk ke bagian masuknya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia atau imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Nah,
tahukah kalian negara-negara apa saja yang pernah menjajah di Indonesia? Nah, kali ini kita akan membahas secara singkat awal masuknya negara-negara dari Barat yang pernah menjajah di Indonesia. Ada 4 negara dari Barat yang pernah menjajah di Indonesia. Yang pertama yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Selanjutnya kita akan masuk mengenai kedatangan bangsa Portugis. Bangsa Portugis sebelum masuk ke wilayah Indonesia, mereka terlebih dahulu mendarat ke wilayah Malaka. Nah, tahun 1511, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque ini mendarat ke wilayah Malaka dan berhasil menguasai Malaka. Nah, baru pada tahun 1512 Portugis ini mendarat ke Indonesia, tepatnya di wilayah Maluku, yaitu Kerajaan Ternate. Awal kedatangan Portugis di Ternate disambut baik oleh Kerajaan Ternate, karena saat itu Ternate sedang membutuhkan sekutu untuk melawan Kerajaan Tidore. Nah, tahun 1522 Portugis ini mendirikan benteng yang dinamakan Saint John, yang merupakan benteng yang dibangun atas dasar permintaan dari Sultan Ternate. Hal ini dikarenakan untuk melindungi Kerajaan Ternate dari serangan-serangan lawan. Setelah berdirinya benteng Saint John, hal ini menjadi sebuah awal mula pertikaian antara rakyat Portugis dengan Ternate. Kenapa? Karena pembangunan benteng Saint John yang didirikan oleh Portugis ini, Portugis meminta timbal balik atau meminta bayaran mahal, yaitu Portugis meminta hak monopoli di Kerajaan Ternate. Karena hak monopoli yang didapatkan oleh Portugis ini membuat rakyat-rakyat di wilayah Ternate ini mengalami kesulitan. Selain meminta hak monopoli, Portugis juga aktif menyebarkan ajaran agama Kristen. Tahun 1533, Kesultanan Ternate ini akhirnya mengobarkan semangat untuk melawan Portugis di Ternate karena tindakan Portugis yang semakin semena-mena. Puncak perlawanan rakyat Ternate ini yaitu ketika Sultan Ternate, Sultan Hairun, dibunuh oleh pasukan dari Portugis. Tahun 1575, akhirnya rakyat Ternate berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Pengusiran ini dipimpin oleh Sultan Baabullah. Selanjutnya adalah kedatangan bangsa Spanyol. Ekspedisi bangsa Spanyol pada awalnya berada di bawah kepemimpinan Ferdinand de Magellan yang mereka belayar ke arah Filipina. Nah, sayangnya ketika mereka mendarat di Filipina, Ferdinand Magellan ini ikut terlibat dalam suatu perang sehingga menewaskan Ferdinand, yang kemudian pasukan dari Spanyol dipimpin oleh Sebastian Elcano. Nah, pada tahun 1521, bangsa Spanyol berhasil pertama kali mendarat ke wilayah Indonesia, tepatnya berada di Kerajaan Tidore, wilayah Maluku, dengan dipimpin oleh Sebastian Elcano. Bangsa Spanyol awalnya juga sama seperti bangsa Portugis, disambut baik oleh Kerajaan Tidore. Bahkan Kerajaan Tidore merasa mereka punya teman untuk melawan Kerajaan Ternate yang saat itu sudah didukung oleh Portugis. Sayangnya kedatangan bangsa Spanyol ini tercium oleh Portugis yang saat itu memang sudah punya hak monopoli di wilayah Maluku. Akibat kedatangan Spanyol ini, Portugis merasa terancam hak monopolinya di Maluku. Nah, sehingga
mereka sering terlibat perselisihan, yaitu antara Portugis dengan Spanyol. Nah, sebelum perselisihan semakin membesar, Portugis dan Spanyol akhirnya membuat suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Saragossa yang dilakukan pada tanggal 22 April 1529. Yang isinya yaitu pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di wilayah Filipina. Yang kedua yaitu Portugis tetap menjalankan aktivitas perdagangan di wilayah Maluku. Sebenarnya Perjanjian Saragossa ini mirip dengan kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas. Nah, berdasarkan Perjanjian Saragossa tersebut, akhirnya Spanyol meninggalkan Maluku. Selanjutnya kita masuk ke kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda merupakan bangsa yang paling lama menjajah negara Indonesia. Nah, Belanda sendiri masuk ke Indonesia dimulai pada tahun 1595, di mana saat itu bangsa Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan de Keyser memimpin pelayaran menuju wilayah Nusantara dengan jumlah kapal 4 buah kapal. Pada bulan Juni 1596, pelayaran Cornelis de Houtman tiba di wilayah Banten. Kedatangan Belanda yang pertama memberikan kesan yang tidak baik bagi masyarakat Banten. Karena apa? Orang-orang Belanda dianggap tidak ramah dan tidak sopan, tidak menghargai orang-orang Banten. Akhirnya, pasukan yang pertama mendarat di Banten ini mendapat pengusiran dari rakyat Banten dan juga dari pemerintahan Banten. Sehingga pasukan yang dipimpin Cornelis de Houtman ini kembali ke Belanda dengan membawa hanya sedikit rempah-rempah. Kemudian, tahun 1598, rombongan baru dari Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Werwijk dengan jumlah kapalnya yaitu 8 buah kapal, tiba di wilayah Banten. Belajar dari kesalahan sebelumnya, pasukan Belanda ini lebih bersikap baik pada awalnya terhadap rakyat Banten. Nah, karena sikap dari rakyat Belanda yang baik terhadap rakyat Banten, akhirnya bangsa Belanda ini pun diterima dengan baik. Dan ekspedisi ini dianggap berhasil oleh pemerintahan Belanda karena menghasilkan banyak rempah-rempah. Kemudian karena ekspedisi ini dianggap berhasil, ini memotivasi orang-orang dari Belanda untuk ikut serta ke wilayah Banten dan wilayah Indonesia lainnya untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Nah, tahun 1602 Belanda membuat kongsi-kongsi dagang yang disebut dengan VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Atau kalau versi Indonesia yaitu Persekutuan Perdagangan Hindia Timur, yaitu di mana anggota-anggota VOC merupakan para pedagang-pedagang dari wilayah atau dari Belanda. Pada tahun 1602, VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Wittert. VOC ini termasuk berhasil dalam mengambil hak monopoli di wilayah Indonesia. Sayangnya semakin lama VOC ini semakin mengalami penurunan, bahkan dianggap memiliki banyak kerugian dan memiliki banyak hutang. Akhirnya pada tahun 1795 pemerintahan Belanda membuat panitia pembubaran VOC dan tepatnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Semua hutang yang dimiliki oleh VOC dan kekayaan VOC diambil alih oleh pemerintahan Kerajaan Belanda. Setelah masa VOC kemudian digantikan oleh Herman William Daendels yang ditugaskan dari pemerintahan Belanda untuk mengambil alih kepemimpinan di Hindia Belanda.
Penjajahan Belanda terhadap Indonesia benar-benar berakhir saat pemerintahan Jepang melakukan penyerangan, yaitu pada tahun 1942. Selanjutnya kita masuk ke kedatangan bangsa Inggris. Bangsa Inggris di Indonesia sebenarnya tidak begitu lama, hanya sekilas saja. Nah, kedatangan bangsa Inggris ini dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia dan berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate. Kemudian kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Sejak pertama kali tiba di Indonesia tahun 1604, Inggris sudah membuat kongsi dagang yang disebut dengan EIC atau East Indian Company. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.